Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rahmi, NIM 2300119120028 dari kelompok 4 Ilmu Pemeliharaan Ternak kelas D dengan asbing Kak Anissa Ayu Febrianti. Saya akan membahas mengenai hasil praktikum ilmu pemeliharaan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ilmu pemeliharaan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak yang dapat dilakukan dengan seleksi dan persilangan. Kambing peranakan Etawa merupakan salah satu ternak penghasil daging. Untuk meningkatkan mutu genetik ternak dapat dilakukan melalui seleksi dan sistem perkawinan yang dikehendaki. Sifat yang memiliki nilai ekonomis diantaranya adalah bobot lahir dan bobot sapih kambing. Bobot lahir sangat menentukan kelangsungan usaha peternakan kambing, karena bobot lahir mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan dan perkembangan bagi keturunan selanjutnya. Untuk mengetahui seberapa besar bobot lahir yang dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya, maka dapat dicari dengan menghitung nilai heritabilitasnya. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik akibat dari pengaruh genetik aditif. Heritabilitas digunakan untuk mengetahui berapa besar sifat yang diturunkan dari induk ke anak. Nilai korelasi genetik menunjukkan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik yang diturunkan dari tetua kepada keturunannya. Dengan mengetahui nilai korelasi genetik, maka pemilihan pada sifat pertama dapat digunakan untuk menaksir perubahan sifat kedua pada keturunannya. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Perhitungan repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas untuk mengetahui tingkat pengulangan produksi dengan dua data produksi, dan repeatabilitas dalam kelas untuk lebih dari dua data produksi. Tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah agar mahasiswa mampu menghitung heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot sapi kambing, serta memahami kegunaan setiap parameter genetik. Manfaat praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah agar mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi kambing, sehingga memudahkan untuk melakukan proses selanjutnya dari pemeliharaan ternak, apakah akan diseleksi atau disilangkan. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Diketahui N titik atau jumlah total anak sama dengan 20, NI jumlah anak per pejantan sama dengan 5, S jumlah pejantan sama dengan 4, dan K koefisien anak per pejantan sama dengan 5. Langkah pertama yaitu menghitung faktor koreksi. FK dihitung menggunakan rumus Y titik kuadrat per N titik, dihasilkan 175,23. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS dihitung menggunakan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK, dihasilkan 0,73. Kemudian menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW dihitung menggunakan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI, dihasilkan 1,6. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS dihitung dengan rumus
S dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW dihitung dengan rumus N titik dikurangi S sama dengan 16. Lalu menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS dihitung dengan rumus JKS per DBS sama dengan 0,24. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW dihitung dengan rumus JKW per DBW dihasilkan 0,1. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, yaitu 0,1. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan ragam kuadrat S dihitung dengan rumus KTS dikurangi KTW per K dihasilkan 0,03. KTHS dihitung dengan rumus ragam kuadrat W ditambah K kali ragam kuadrat S dihasilkan 0,25. Langkah terakhir yaitu menghitung heritabilitas. H kuadrat dihitung dengan rumus 4 kali ragam kuadrat S per ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W dihasilkan 0,92. Kesimpulannya yaitu nilai heritabilitas yang didapatkan 0,92. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir pada keturunan selanjutnya yaitu 92%. Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir 1. Berikut adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Diketahui N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, K sama dengan 5, dan S sama dengan 4. Langkah pertama yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. FK dihitung menggunakan rumus Y titik kuadrat per N titik dihasilkan 1872,11. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar pejantan JKS. JKS dihitung menggunakan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK dihasilkan 5,38. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW dihitung menggunakan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI dihasilkan 15,24. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS dihitung menggunakan rumus S dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW dihitung menggunakan rumus N titik dikurangi S sama dengan 16. Kemudian menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS dihitung menggunakan rumus JKS per DBS dihasilkan 1,79. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW dihitung menggunakan rumus JKW per DBW sama dengan 0,95. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan sigma kuadrat W sama dengan KTW yaitu 0,95. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan sigma kuadrat S dihitung menggunakan rumus KTS dikurangi KTW per K dihasilkan 0,17. KTHS dihitung menggunakan rumus sigma kuadrat W ditambah K dikali sigma kuadrat S dihasilkan 1,8.
Langkah yang terakhir yaitu menghitung heritabilitas atau H kuadrat. H kuadrat dihitung menggunakan rumus 4 kali ragam kuadrat S per ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W. Dihasilkan 0,61. Kesimpulannya yaitu nilai heritabilitas yang didapatkan 0,61. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan bobot sapi pada keturunan selanjutnya yaitu 61%. Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot sapi 1. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang penting dalam pemulihan ternak, sebab nilainya dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar faktor genetik dari induk yang diwariskan ke keturunannya. Berdasarkan data bobot lahir dan bobot sapi kambing diperoleh nilai heritabilitas yaitu 0,92 dan 0,61. Menurut Hidayati et al. 2015 menyatakan bahwa nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Heritabilitas dikategorikan rendah jika nilainya 0 sampai 0,15. Dikategorikan sedang apabila nilainya 0,15 sampai 0,30. Dan dikategorikan tinggi jika nilainya di atas 0,30. Nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pada populasi kambing senilai 0,92 dan 0,61. Hasil nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tinggi antara ragam fenotip dengan ragam genetik sehingga efektif apabila dilakukan seleksi yang didasarkan pada fenotip individu. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Langkah pertama yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. FK dihitung menggunakan rumus X dikali Y per N dihasilkan 603,57. Selanjutnya menghitung jumlah hasil kali antar anak pejantan atau JHKS. JHKS dihitung menggunakan rumus sigma I XI kali YI per NI dikurangi FK. Dihasilkan 0,17. Selanjutnya menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW dihitung menggunakan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI kali YI per NI. Dihasilkan 4,33. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS dihitung menggunakan rumus S dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW dihitung menggunakan rumus M titik dikurangi S. Dihasilkan 16. Selanjutnya menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS dihitung menggunakan rumus JHKS per DBS dihasilkan 0,06. Selanjutnya menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW dihitung menggunakan rumus JHKW per DBW dihasilkan 0,27. Kemudian menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan COV sama dengan HKRW yaitu 0,27. Selanjutnya yaitu menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW per K dihasilkan min 0,04. HKRHS sama dengan COV-W ditambah K1 kali COV-S sama dengan 0,06.
Yang terakhir yaitu menghitung korelasi genetik atau RG. RG dihitung menggunakan rumus 4 kali cof S per akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat SY. Dihasilkan minus 0,67. Kesimpulannya yaitu nilai korelasi genetik yang didapatkan negatif, yaitu minus 67%. Artinya, tidak adanya hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak. Berikut adalah daftar sidik ragam korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai korelasi genetik berkisar antara plus 1 sampai minus 1. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan, korelasi bobot lahir dan bobot sapi kambing diperoleh nilai sebesar minus 0,67. Menurut Nababan dan Daulay 2016 menyatakan bahwa nilai korelasi tinggi berkisar antara 0,5 sampai 1, sedang berkisar antara 0,25 sampai 0,5, dan rendah memiliki nilai kurang dari 0,25. Hasil tersebut menunjukkan bahwa korelasi bobot lahir dengan bobot sapi kambing memiliki nilai negatif dan dikategorikan rendah. Nilai korelasi rendah menunjukkan bahwa gen yang mempengaruhi kedua sifat tersebut masih sangat sedikit dan tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur program seleksi. Berikut merupakan rekapitulasi data nilai repeatabilitas bobot lahir antar kelas. Repeatabilitas antar kelas dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi buka kurung dalam kurung sigma X kali dalam kurung sigma Y per N tutup kurung per akar sigma X kuadrat dikurangi buka kurung dalam kurung sigma X kuadrat per N tutup kurung kali sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung dalam kurung sigma Y kuadrat per N tutup kurung. Dihasilkan 0,1. Kesimpulannya adalah nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 10%. Artinya, kemampuan ternak untuk memproduksi kambing dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 10%, sedangkan 90%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut merupakan rekapitulasi data nilai repeatabilitas bobot lahir dalam kelas. Diketahui Y titik-titik atau jumlah total data sama dengan 111,5. M titik atau jumlah total seluruh ternak sama dengan 36 dan MI banyaknya ulangan data sama dengan 3. Langkah pertama yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. FK dihitung menggunakan rumus Y titik-titik kuadrat per M titik sama dengan 345,34. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB dihitung menggunakan rumus sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK. Dihasilkan 1,71. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW dihitung menggunakan rumus sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI. Dihasilkan 3,2. Kemudian menghitung derajat bebas antar individu atau DBB. DBB dihitung menggunakan rumus N dikurangi 1, yaitu 11. Selanjutnya menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW dihitung menggunakan rumus N kali dalam kurung MI dikurangi 1 sama dengan 24.
Selanjutnya menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB dihitung menggunakan rumus JKB per DBB sama dengan 0,16. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW dihitung menggunakan rumus JKW per DBW, dihasilkan 0,13. Kemudian menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, yaitu 0,13. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan ragam kuadrat B dihitung menggunakan rumus KTB dikurangi KTW per K sama dengan 0,01. KTHB sama dengan ragam kuadrat B ditambah K1 kali ragam kuadrat B sama dengan 0,16. Yang terakhir menghitung repeatabilitas atau R. R dihitung menggunakan rumus ragam kuadrat B per ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W, dihasilkan 0,43. Kesimpulannya adalah nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 43%. Artinya, kemampuan ternak untuk memproduksi kambing dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 43%, sedangkan 57%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas bobot lahir dalam kelas. Repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk sifat-sifat yang muncul beberapa kali dalam hidup ternak. Repeatabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan individu yang bersifat permanen. Sehingga repeatabilitas meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan yang permanen. Nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Berdasarkan data, hasil perhitungan diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas 0,1 dan repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,43. Dari hasil perhitungan, repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas dihasilkan estimasi nilai repeatabilitas yang berbeda. Estimasi nilai repeatabilitas dengan metode antar kelas dan metode dalam kelas berdasarkan lebih dari 2 catatan diduga disebabkan karena perbedaan tipe kelahiran pada kelahiran pertama. Kelompok induk pada umumnya induk melahirkan anak kembar. Setiap hasil pengamatan produksi menggambarkan hasil kerja antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Kesimpulan praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pada kambing tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tinggi antara ragam fenotip dengan ragam genetik sehingga efektif apabila dilakukan seleksi yang didasarkan pada fenotip individu. Nilai korelasi genetik yang dihasilkan rendah karena bernilai negatif, sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas memiliki nilai estimasi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tipe kelahiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.